Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wendy Nugraha Nuramansyah dari kelompok 19 dari kelas weekend. Kelompok 19 ini ada 3 anggota, yaitu yang pertama ada Agra Muhammad Ilham, yang kedua ada Melia Riani, yang ketiga ada saya sendiri Wendy Nugraha Nuramansyah. Di sini kami membahas mengenai teknologi NFC. Penjelasan NFC ini akan dijelaskan oleh Amelia. Jadi apa itu NFC dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kita mulai dari penjelasan tentang apa itu NFC. NFC sendiri dari katanya, dari artinya itu Near-Field Communication, yang berarti komunikasi jarak dekat, yang berarti ini adalah sebuah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain jika berada dalam jarak dekat. Fitur ini sudah dikembangkan sejak akhir dekade 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Nah, pada tahun 2002, teknologi NFC ini awalnya dikembangkan oleh Sony, Philips, dan Nokia. Keunggulan utama NFC ini adalah kemampuannya untuk memfasilitasi transfer data secara instan antara dua perangkat yang kompatibel. NFC ini juga memanfaatkan frekuensi radio tertentu untuk mengirimkan informasi yang memungkinkan perangkat-perangkat ini untuk berkomunikasi dengan cepat dan mudah tanpa memerlukan konfigurasi yang rumit. Lalu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sih? Yang pertama ada pembayaran digital, akses dan identifikasi, berbagi informasi, dan terakhir ada penggunaan perangkat wearable. Lanjut. Yang pertama ada pembayaran digital, yang dimana memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan mudah menggunakan perangkat yang mereka miliki, misalnya smartphone. Contohnya bisa ada di kafe-kafe misalnya. Lanjut, yang kedua ada akses dan identifikasi. NFC ini sering digunakan untuk akses dan identifikasi. Contohnya misal kartu pintu, atau ketika ingin membayar tol gitu. Itu kan pakai kartu juga. Lanjut, yang ketiga ada berbagi informasi, yang dimana memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi seperti kontak, foto, atau dokumen dengan cepat dan mudah antar perangkat. Dan biasanya juga situasinya bisa ditemukan saat pertemuan bisnis atau pertukaran kontak sosial. Yang keempat ada penggunaan perangkat wearable, yang dimana memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas seperti pembayaran atau pertukaran informasi tanpa menggunakan ponsel. Contohnya pakai gelang pintar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wendy Nugraha Nuramansyah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat yang diperlukan pada teknologi NFC. Untuk teknologi ini ada 2 sebenarnya yang inti, yaitu adalah chip NFC dan juga antena NFC. Namun ada perangkat pendukung lain, yaitu smartphone, smartwatch, kartu e-money, dan juga reader NFC-nya. Kita bahas untuk di chip NFC-nya. Untuk chip NFC ini perangkat yang ingin melakukan transfer data seperti smartphone maupun yang ingin menerima data seperti terminal pembayaran harus memiliki chip NFC. Chip ini terdiri dari antena kecil dan sirkuit elektronik yang memungkinkan komunikasi nirkabel jarak pendek. Biasanya untuk chip NFC ini dia itu menggabung sama antenanya. Jadi antara chip dan antena ini tidak terpisah, tapi masih dalam satu
hardware, masih dalam satu bentuk. Kemudian ada perangkat antena dari NFC tersebut. Antenanya ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang radio frekuensi tinggi yang membawa data. Antena ini biasanya terintegrasi dengan chip NFC. Jadi tadi yang saya jelaskan bahwa chip NFC ini dan antenanya ini satu kesatuan, tidak terpisah. Beda dengan chip-chip yang lain yang memang terpisah. Namun di NFC ini chip dan antenanya itu dalam satu bentuk, dalam satu hardware, dalam satu kesatuan. Lalu ada perangkat pendukung. Nah, perangkat pendukung ini ada beberapa, ada smartphone, smartwatch, kartu e-money, dan juga reader NFC. Untuk smartphone sendiri, saat ini sudah banyak smartphone yang sudah support NFC. Android, iPhone, itu semua hampir rata-rata sudah mendukung NFC. Nah, biasanya untuk smartphone ini, NFC ini digunakan dalam mengecek e-money. Contoh, kita punya e-money atau e-tol, kita bisa cek saldo, hanya cukup ditempelkan saja di perangkat smartphone. Itu kita bisa cek saldonya ya. Terus ada juga beberapa kartu ATM yang bisa di-tag ke smartphone dan dia otomatis mengecek saldo yang ada di ATM tersebut. Lalu kemudian ada smartwatch. Nah, smartwatch ini juga saat ini sudah banyak yang dibekali oleh teknologi NFC. Biasanya untuk NFC di HP, di smartwatch ini gunanya untuk pairing antara smartphone dan juga smartwatch-nya, sehingga untuk pairing tidak terlalu sulit. Terus kemudian juga smartphone ini bisa untuk terima data, jadi kita tidak perlu lagi membutuhkan ponsel dalam menerima data atau dalam membaca data, sehingga cukup dengan jam tangan atau smartwatch kita sudah bisa menerima data dari perangkat NFC. Lalu yang ketiga ada kartu e-money. Nah, kartu e-money ini sebuah media elektronik yang sudah memiliki NFC, di mana ini kegunaannya untuk melakukan pembayaran. Contoh, pembayaran tol, terus juga pembayaran di Alfamart atau Indomaret, itu juga sudah bisa pakai dengan e-money yang sudah support NFC. Dan ATM juga sama, sekarang sudah support NFC. Terus yang terakhir ada reader NFC. Nah, reader NFC ini diperlukan juga untuk menerima sinyal dari NFC dari perangkat NFC lain. Jadi reader NFC ini diperlukan, contoh biasanya reader NFC ini ada di pintu tol. Pintu tol itu dia punya reader NFC. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membaca dari kartu e-money tersebut. Jadi kalau misalkan tidak ada reader NFC, berarti tol tersebut tidak bisa pakai e-money karena tidak ada akses antara kartu e-money dengan reader NFC-nya. Sehingga reader NFC ini sangat berguna, sangat dipakai di tempat-tempat umum. Kemudian slide selanjutnya membahas mengenai penerapan NFC dalam pembayaran elektronik. Di sini ada 3 poin, yaitu cara kerja pembayaran NFC, keuntungan NFC untuk pembayaran elektronik, dan contoh penerapan NFC dalam pembayaran. Untuk cara kerja pembayaran dengan NFC, yaitu yang pertama adalah sertakan NFC. Di sini tentu harus ada perangkat yang mendukung NFC. Kalau tidak mendukung, ya tidak bisa juga menggunakan NFC. Kemudian dekatkan perangkat NFC itu ke terminal atau ke perangkat NFC lainnya. Contoh tadi ada NFC reader ya, itu bisa ditempelin ke situ, atau bisa juga perangkatnya HP tadi ditempelin dengan e-money. Itu salah satu contohnya, dekatkan ke terminal. Lalu yang ketiga, transfer data aman. Di sini proses transfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Lalu yang keempat, ada autentikasi. Nah, autentikasi ini sebenarnya opsional, karena ada yang membutuhkan autentikasi, ada pun tidak. Ada yang membutuhkan semacam PIN atau password, ada juga yang sekali tap dia langsung berjalan. Itu kondisional aja.
Lalu yang terakhir ada konfirmasi dan selesai. Nah, tadi adalah cara kerja pembayaran dengan NFC. Lalu keuntungan menggunakan NFC untuk pembayaran elektronik. Keuntungan menggunakan NFC untuk pembayaran elektronik yaitu yang pertama, cepat dan mudah. Pembayaran dengan NFC hanya membutuhkan beberapa detik, jauh lebih cepat daripada menggunakan uang tunai atau memasukkan kartu ke mesin edisi. Jadi kalau misalkan pakai NFC, uang juga udah bisa bayar ya. Tapi kalau misalkan kartu ATM kan kita harus kartu ATM-nya ke mesin edisi, terus baru dimasukin PIN dan lain-lain, baru pembayaran selesai. Tapi dengan NFC ini cepat dan mudah, sekali tap langsung terbayar. Lalu juga aman karena teknologi NFC menggunakan enkripsi untuk melindungi data keuangan Anda. Jadi NFC ini walaupun kelihatannya simple, dia cuma tap doang, tapi memang di dalamnya sudah ada teknologi enkripsi. Jadi tidak mudah untuk bocor data tersebut, dan juga bisa dikatakan aman karena untuk bisa membaca data itu memerlukan jarak yang sangat dekat gitu. Jadi mungkin kalau ada perangkat lain yang support NFC juga, jangankan bermeter-meter ya, hanya sekitar 15 cm aja itu dia tidak bisa baca gitu. Jadi ini sangat aman. Lalu yang ketiga, higienis. Higienis ini kenapa higienis? Karena ya touchless ya, atau minim sentuhan. Jadi nggak terlalu banyak sentuhan yang ekstrim. Cukup tap aja sekali udah beres. Terus serbaguna. Kenapa serbaguna? Karena dapat digunakan dengan berbagai layanan pembayaran elektronik seperti Google Pay, Pay, OVO, Dana, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, beragam perangkat. Beberapa perangkat ini yang seperti tadi awal dijelaskan, banyak perangkat saat ini yang memang sudah support NFC. Smartphone, smartwatch, terus juga bahkan sampai ke alat-alat rumah juga sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan NFC sebagai media keamanannya. Pintu juga sekarang sudah mulai menggunakan NFC. Lalu selanjutnya, contoh penerapan NFC dan pembayaran. Nah, untuk penerapan NFC-nya ini bisa pembayaran di toko retail yang tadi saya jelaskan, di one tap dia langsung bayar, contoh di Alfamart atau di Indomaret. Terus pembayaran transportasi seperti bis. Saat ini juga bis ataupun angkot di Jakarta saat ini sudah ada yang menerapkan fitur NFC. Jadi dia cukup bayar pakai e-money udah beres bayarnya. Terus pembayaran parkir pun seingat saya di Jakarta ada, cuman cuman memang pernah ada pembayaran parkir di sana menggunakan e-money. Terus pembayaran di restoran. Nah, pembayaran di restoran ini sering ditemui bisa pembayaran menggunakan NFC. Lalu yang terakhir, pembayaran kegiatan hiburan. Kegiatan hiburan ini contoh kayak di 21 CGV, yang kayak gitu, kayak di time zone, itu juga bisa menggunakan NFC dalam pembayarannya. Lalu selanjutnya, pembahasan mengenai penerapan NFC dalam keamanan dan akses akan dijelaskan oleh Agra Muhammad Ilham. Silakan Agra. Baik, terima kasih Wendy. Perkenalkan, nama saya Agra Muhammad. Saya akan melanjutkan presentasi dari Wendy. Penerapan NFC dalam keamanan dan akses. Yang pertama ada kontrol akses fisik. Ini seperti kunci pintu digital, buka pintu dengan mudah hanya dengan mendekatkan perangkat Anda ke reader. Dan yang kedua ada autentikasi identitas. Seperti kado identitas digital, verifikasi paspor dan visa, kontrol akses dan perangkat. Nah, yang ketiga ada pelacakan aset dan manajemen inventaris. Ini seperti pelacakan barang berharga, terus manajemen inventaris, dan yang ke ini kontrol akses barang. Slide selanjutnya, kelebihan teknologi NFC. Yang pertama ada kenyamanan. Dan yang kedua, teknologi yang aman, terstandarisasi dan terregulasi. Dan yang ketiga ada peningkatan efisiensi. Nah, slide selanjutnya, kelemahan teknologi NFC.
Yang pertama hanya bekerja di jarak yang dekat, seperti jarak sekitar 10-20 cm. Dan yang kedua, kecepatan transfer data yang sangat rendah. Ini sekitar 100, 106 atau 212 kbps. Dan yang ketiga, harga yang tidak murah bagi perusahaan. Dan yang keempat, prosedur yang rumit bagi pengguna. Dan yang kelima, resiko peretasan. Dan yang keenam, konsumsi daya relatif lebih besar. Slide selanjutnya, potensi penerapan NFC di masa depan. Di masa depan, ada banyak potensi pengembangan dan penerapan NFC yang dapat dijelajahi. Salah satunya adalah integrasi NFC dengan teknologi lain seperti Internet of Things, yang memungkinkan perangkat NFC untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di sekitarnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Saya akan berikan ini kepada Amel. Oke, dalam kesimpulan dan saran, dalam kesimpulan dapat disimpulkan bahwa NFC adalah teknologi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dengan upaya yang tepat, NFC dapat menjadi bagian integral dari infrastruktur digital kita di masa depan. Lalu saran, untuk meningkatkan adopsi dan penerapan NFC, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, pendidikan dan kampanye kesadaran tentang manfaat dan cara penggunaan NFC dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi ini. Yang kedua, pengembangan aplikasi yang lebih intuitif dan bermanfaat dapat membuat penggunaan NFC menjadi lebih menarik dan relevan bagi pengguna. Yang terakhir, ada kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan mendorong adopsi NFC secara lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, NFC memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Sekian presentasi dari kami. Kurangnya kami mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas dan kurang tepat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.